Beragam spekulasi seputar motif yang mendasari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua terus berkembang. Setidaknya ada sejumlah pernyataan yang bisa dirangkai sebagai petunjuk awal tentang motif sesungguhnya ini. Antara lain, bahwa tindakan Brigadir Yosua telah melukai harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Kemudian, motif yang ada hanya bisa dikonsumsi oleh orang dewasa, hingga kabar ada rahasia besar yang mungkin dibocorkan oleh Brigadir Yosua. Akibatnya spekulasi menjadi semakin liar. Sementara itu Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW menyampaikan sedikitnya ada 5 dugaan motif yang mungkin mendasari pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. 4 diantaranya berkenaan dengan seksualitas, sementara satunya terkait dengan bisnis besar. Pak Mahfud sudah melansir 3 motif, ya. 1 pelecehan, kedua percintaan 4 pihak, ketiga pemerkosaan, ya, perkosaan dan pelecehan mungkin ini 1 ya. Kemudian IPW mendapat 1 motif lagi yang terkait dengan 3 ini, yaitu terkait urusan seksual, ya. Tapi saya tidak mau buka motif ini. IPW punya 5 motif, 1 motif lagi selain 3 ini, yaitu soal katanya ada rahasia yang takut diketahui oleh publik apabila Brigadir Y ini bicara pada publik soal praktek lancung daripada timnya Pak Ferdy Sambo yang katanya menjadi pelindung daripada praktek judi online. Namun demikian, bagi kuasa hukum Brigadir Yosua, motif-motif yang berkenaan dengan aktivitas seksual sangatlah tidak masuk akal. Apalagi laporan pelecehan seksual sudah dihentikan penyelidikannya karena tidak berdasar sama sekali. Sebab Brigadir Yosua sesungguhnya telah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Artinya di sini Bang Kamarudin mau menjelaskan bahwa hubungan antara Brigadir Yosua dengan Ibu Putri dan keluarganya pun ini kondisinya baik-baik saja ya Bang ya. Sampai hari Kamis itu tanggal berapa ya Bang ya? Kalau boleh tahu tadi yang mengucapkan happy wedding anniversary itu loh Bang. Kan mereka kan almarhum diancam kan tanggal 7 Juli 2022 akan dihabisi bila naik ke atas. Nah, itu sehari sebelum kejadian ya Bang? Itu kan hari Kamis. Oke, kejadian tanggal 8 Juli ya benar ya? Dia dibantai tanggal 8 Juli Oke. Antara Magelang, Jakarta, tapi mayatnya ditemukan di Jakarta. Berarti kalau mundur sehari lagi ya pas hari Kamis itu tuh. Berarti chat ini dikirimkan oleh adik kandung Brigadir Yosua sehari sebelum kejadian ya? Kejadian tewasnya Brigadir Yosua ya Bang sehari ya? sebelum pengancaman ya? Iya. Di hari Kamis. Di hari Kamis. Ya, atau sehari sebelum dia dibantai. Nah, di sini masih hangat nih WA-nya Ibu Putri, tidak ada bilang dia dilecehkan. Nah, bagus-bagus aja jawaban Ibu Putri dan itu mesra gitu loh, artinya dalam arti dekat gitu loh. Dekat itu tadi yang kalau misalnya dia ada misalnya dilecehkan atau mau ditembak misalnya, Reja, abang kau ini kurang ajar, kan harusnya begitu dong. Tapi kan jawaban ibu itu baik, malah masih mengajak supaya Reza juga datang ke rumah Saguling. Kabari kalau sudah sampai di Saguling ya Dek, terima kasih gitu, ini WA-nya ibu itu nih. Ya hubungannya baik-baik kan, itu sudah dianggap ibunya. Karena Ibu Putri ini atau istri Sambo ini kan pernah memohon kepada ibu kandungnya Brigadir Polisi Nopriansyah Joshua Huta Barat ya, bahwa kamu yang melahirkan atau ibu yang melahirkan, biarlah aku yang merawat ya, anak kita kan begitu. Nah, jadi itu anaknya. Oh, itu pernah disampaikan? Pernah. Oh, kapan bisa itu? Nanti wawancara langsung kepada ibunya almarhum, bahwa dia pernah memohon untuk dijadikan anaknya. Sebaliknya, pihak kuasa hukum Brigadir Yosua justru menduga ada motif lebih besar berkenaan dengan aktivitas rahasia yang selama ini dilakukan oleh Irjen Ferdy Sambo. Yang disampaikan oleh Brigadir Yosua ke istri Ferdy Sambo itu hanya soal dugaan perselingkuhan tadi? Ditambah dengan yang penghasilan yang gelap-gelap itu. Itu juga disampaikan ke diduga gitu loh. Jadi diduga disampaikan, ya berarti judi yang katanya yang lagi ramai itu 303, tata kelola sabu-sabu, miras dan sebagainya. Dan salah satu di antara mereka ini memang peminum berat.
mengenai penghentian penyelidikan laporan kepolisian tentang pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjutak menyebutkan bahwa pihak-pihak yang telah melaporkan kepada polisi harus mendapat sanksi pidana sebab telah dengan sadar melakukan pelanggaran hukum. Bang, kemarin kan ini laporan dugaan pelecehan seksual sudah dihentikan ya oleh pihak kepolisian ya. Nah ini kalau menurut tanggapan dari kuasa hukum gimana nih soal penghentian ini? Ini pertama karena memang tidak ada dugaan tindak pidana itu. Artinya walaupun sempat naik sidik itu adalah bagian daripada obstruction of justice. Karang-karangan daripada penulis skenario bersama-sama dengan pengacaranya Verdi Sambo dan Ibu Putri. Oh jadi apakah ada potensi untuk tersangka lainnya berarti kalau gitu? Ya harus Bang? tersangka dong. Jadi Ibu Putri itu harus tersangka turut serta melakukan pembunuhan terencana karena dia bermain di situ. Kemudian dia pelaku tindak pidana obstruction of justice melanggar pasal 221, pasal 223 sama permufakatan jahat pasal 88. Kemudian juga menyebar informasi bohong atau hoax melanggar pasal 27 Undang-Undang ITE, juga melanggar pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang menyebar informasi bohong.